Baiklah, saya akan menjelaskan bagaimana cara melakukan uji tetes independen. Sebelum memasuki uji tetes independen menggunakan program SPSS, saya akan menjelaskan tujuan dari tetes independen itu apa. Sampel tetes independen merupakan analisis statistik yang bertujuan untuk membandingkan dua sampel yang tidak berpasangan. Syarat untuk dilakukannya uji tetes independen adalah kedua sampel tidak saling berpasangan, dan kedua itu jumlah data untuk masing-masing sampel kurang dari 30. Kalaupun lebih dari 30, uji hipotesis sebaiknya dilakukan dengan menggunakan uji Z. Jenis data yang digunakan adalah interval atau rasio. Yang terakhir adalah data sampel berdistribusi normal. Pada soal kali ini sudah dipastikan bahwa data sampel berdistribusi normal. Untuk contoh soal kali ini adalah seorang peneliti ingin mengetahui apakah ada perbedaan nilai uji statistika antar kelas regular dan kelas non-regular di Prodi Pendidikan Matematika IKIP Siliwangi. Penelitian menggunakan sampel sebanyak 11 responden, dan yang diambil dari kelas non-regular adapun nilai statistika dari masing-masing mahasiswa kelas dapat dilihat sebagai berikut. Kelas regular diambil sebanyak 6 sampel, yaitu dilambangkan dengan 1, 77, 80, 73, 76,80, 90,10, dan 68,80. Itu merupakan kelas regular yang dilambangkan dengan 1. Kemudian kelas non-regular dilambangkan dengan 2, memiliki nilai 86,20, 80, 93,40, 91,30, 85,35. Kemudian data tersebut diinputkan pada data view seperti pada slide. Kemudian pada variable view itu kita tulis nama variabel. Pada variabel 1 yaitu nilai, dan variabel 2 itu kelas dengan tipe numerik, panjang 8, desimal. Karena data berjenis desimal 1 pada bagian variabel nilai, maka bagian desimal kita buat ke 1. Karena pada data kelas untuk pembeda tidak berbentuk desimal, maka kita buat pada bagian desimalnya 0. Kemudian untuk melakukan uji independen dapat dilakukan dengan mengklik analyze pada bagian toolbar atas, analyze, compare main, dan independent sample test. Kemudian inputkan nilai pada bagian tes variabel dan kelas pada grouping variabel, karena variabel kelas merupakan grup dari nilai. Lalu pada tabel grouping kita masukkan 1 dan 2, karena kita
mendefinisikan sebagai kelas regular yaitu 1 dan non-regular sebagai 2. Klik continue, lalu tekan OK. Maka akan muncul hasil pada bagian output, yaitu grup statistik independent sample test. Pada bagian grup statistik dapat dijelaskan bahwa jumlah dari kelas 1 atau kelas regular yaitu sebanyak 6, jumlah kelas dari non-regular atau dilambangkan dengan 2 sebanyak 5, dengan rata-rata atau min sebanyak 77,817 untuk kelas 2, kemudian 87,240 untuk kelas 2. Kemudian pada standar deviasi 7,2209 untuk kelas 1 atau regular. Kemudian untuk kelas 2 atau non regular terdapat standar deviasi sebesar 5,28,40. 2. Ini merupakan standar error mean. Berdasarkan hasil tersebut, maka dapat dinilai secara deskriptif dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan rata antara nilai statistik antara kelas regular dan kelas non-regular. Untuk membuktikan apakah perbedaan tersebut signifikan atau tidak, maka dapat dilihat pada output kedua, yaitu independent sample test. Berdasarkan hasil output didapat nilai signifikan sebesar 0,738, artinya bahwa signifikan ini lebih besar daripada alfa. Maka dapat disimpulkan data antara kelas regular dan kelas non-regular sama dengan homogen, sehingga penafsiran tabel independent sample test berpedoman pada equal variance asumsi untuk nilai signifikan two-tailed, yaitu sebesar 0,39, lebih kecil daripada alfa sebesar 0,05. Berdasarkan hasil tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan hipotesis alternatifnya diterima. Artinya terdapat perbedaan yang signifikan antara rata nilai statistik kelas regular dan kelas non-regular. Baiklah, sekian saja penjelasan untuk melakukan tes independen dengan menggunakan bantuan program SPSS.